Kembali di Anju Sore, pemirsa, hari ke-6 berada di Barak Militer Resimen Artileri Medan Purwakarta, Jawa Barat. Para siswa bermasalah mengikuti ujian akhir sekolah. Pendidikan karakter di Barak Militer Resimen Artileri Medan 1 Setirayuda Purwakarta, Jawa Barat tak menghalangi 16 dari 39 siswa bermasalah mengikuti ujian akhir sekolah. Para siswa kelas 9 memasuki ruangan untuk ujian dan diberikan jarak satu dengan yang lain agar bisa menjawab soal dengan mandiri. Soal ujian pada hari ini adalah mata pelajaran bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Soal ujian dibawa oleh guru mereka masing-masing, ruangan yang dijadikan kelas. Ujian para siswa sendiri diawasi oleh guru dan anggota TNI. Sementara itu, para siswa kelas 7 dan kelas 8 tetap menjalankan kegiatan baris berbaris di lapangan. Sementara itu, Menteri HAM Natalius Pigai menilai program pelajar masuk barak militer tidak melanggar hak asasi manusia. Namun ia menegaskan bahwa pendidikan di barak militer tidak boleh ada hukuman fisik. Kementerian HAM menilai kebijakan Gubernur Jawa Barat yang memasukkan pelajar bermasalah ke barak militer tidak melanggar hak asasi manusia. Dengan catatan tidak ada hukuman fisik yang diberlakukan pada para pelajar oleh tentara pembimbing di barak. Menteri HAM Natalius Pigai mengatakan hal itu didasarkan pada alasan kebijakan Pemprov Jawa Barat yang hanya ingin mendidik disiplin pelajar, bukan mendidik pelajar secara militer. Kementerian HAM juga meminta Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah untuk mengeluarkan peraturan agar program pelajar bermasalah masuk barak bisa dijalankan di seluruh Indonesia. Jadi gini ya, yang terkait dengan kebijakan Gubernur Jawa Barat yang mau bukan mengirim ya, mau mendidik ya, mau mendidik anak-anak nakal di barak tentara. Dalam perspektif HAM, saya pertegaskan tidak melanggar HAM ya. Karena apa? Kalau itu tidak dilakukan yang disebut corporal punishment. Corporal punishment itu adalah sebuah hukuman fisik yang selama ini sudah ribuan tahun berlangsung, di mana ada pendidiknya memberi hukuman kepada yang dididik dengan cara yang agak sedikit bertentangan dengan prinsip. Misalnya cubit telinganya, dipukul tangannya supaya dia disiplinnya. Sepanjang tidak melakukan corporal punishment yang dulu, zaman dulu di sekolah kami yang sudah senior-senior ini, kalau guru mau didik kami kan cubit telinga, dia pukul ya, atau pukul kakinya supaya kami disiplin atau supaya kami robah. Itu namanya corporal punishment. Boleh lihat di Google supaya lebih jelas. Kalau itu menurut saya, keyakinan saya di Jawa Barat itu bukan corporal punishment, tapi mereka mau dididik mental, karakter, dan disiplin dan tanggung jawab. Kalau pendidikan yang berorientasi pada pembentukan disiplin, pembentukan mental, pembentukan karakter, dan pembentukan tanggung jawab, maka tidak melanggar HAM dan kami mendukung pemerintah Jawa Barat itu. Program sekolah militer terus menjadi sorotan dari berbagai pihak, mulai dari Komnas HAM, akademisi, KPAI, hingga pakar pendidikan. Menanggapi hal itu, Deddy Mulyadi mengajak Komnas HAM dan KPAI untuk sama-sama menangani anak bermasalah dengan program masing-masing. Kalau pro kontra kan bagus, artinya bahwa apa yang saya lakukan diperhatikan. Nah kemudian kan ada kecemasan-kecemasan atau kekhawatiran-kekhawatiran karena di lembaga atau tempat militer, tempat pendidikan militer, ya kan? Karena dianggap anak-anak ini tidak punya
kewajiban atau tidak punya keharusan, bahkan dianggap tidak boleh militer memberikan pendidikan pada anak-anak remaja, ya kan? Tetapi menurut saya, pertama, tentara ini banyak ngajar loh di daerah-daerah terpencil. Yang kedua, SMA Taruna Nusantara itu tertentara loh, pelatihnya, gurunya. Ketiga, sekolah-sekolah yang yayasannya di bawah TNI, itu SMA dan SMK, itu tentara loh gurunya. Nah yang keempat, paskibraka ini, pramuka ini banyak dilatih oleh tentara, gitu loh. Jadi kan bukan barang baru. Nah kemudian yang berikutnya adalah kritik itu saya sampaikan begini, daripada kita ribut-ribut, ngeramein urusan hanya dalam wacana, perdebatan tidak berakhir, mending yuk kita tangani bersama-sama, ya kan? Provinsi Jawa Barat gubernurnya misalnya nanti menangani 1.000 orang anak-anak yang berperilaku khusus. Nanti Komnas HAM nanganin berapa, KPAI nanganin berapa dengan metodologinya masing-masing. Di antara metodologi itu nanti kita uji mana yang paling sukses, itu lebih baik. Atau saya yang mengundang Komisi 10, KPAI, Komnas HAM berkunjung saja ke barak tempat pelatihan. Kita ke informasi lain, pemirsa. Legenda biliar dunia Efren Reyes meyakini Indonesia akan melahirkan banyak atlet internasional di masa depan. Hal tersebut disampaikan saat melakoni tur mini yang bertajuk Exhibition The GOAT Efren Reyes di Q Biliar Agora Mall Tamrin, Jakarta Pusat. Mur Production dan PB Popsi berkolaborasi menggelar eksibisi antara legenda biliar Efren Reyes dengan sejumlah artis, influencer, hingga atlet biliar Indonesia dalam tur mini yang bertajuk Exhibition The GOAT Efren Reyes. Legenda biliar dunia ini mengaku bahagia dan kagum melihat pertumbuhan pusat olahraga biliar di Indonesia. Reyes juga meyakini Indonesia mampu melahirkan pemain bintang di masa depan. Hal ini disampaikan saat melakukan laga persahabatan bersama influencer, artis, dan para atlet biliar tanah air di Q Biliar Agora Mall Tamrin, Jakarta Pusat. Everywhere get too many table and a very good place. That's why very good for the young player coming up. Maybe next time they have another good player from here in Indonesia. Indonesia sebenarnya sebagai inspirasi banyak pemain biliar di dunia ya. Jadi ini tentunya sangat inspirasi buat pemain-pemain muda dan yang tua juga. Everest itu antara satu dari banyak yang udah pernah datang ke Indonesia. Ya kedepannya kita akan ngundang lebih banyak lagi atlet untuk datang eksibisi di Indonesia, dan bukan hanya eksibisi, dan juga kita tetap juga bakal ngadain turnamen yang berkelas dunia di Indonesia juga. Guna mendukung olahraga biliar terus berkembang di Indonesia, PP Popsi akan terus menghadirkan atlet biliar kelas dunia agar para atlet muda tanah air termotivasi untuk lebih berprestasi. Dari Jakarta, Indra Setiabudi, Jaka Samsa Firmansyah Anyus melaporkan.